Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga inti, 4 lain-lain, 5 doa, 6 penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pertemuan pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar kegiatan pada pagi hari ini. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Surtaryo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak beserta Ibu wali murid PAUD Terpadu Pambudi Luhur yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan pendidik beserta seluruh karyawan PAUD Terpadu Pambudi Luhur yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan masih dimudahkan langkah kaki kita ini untuk bisa menghadiri kegiatan Awalus Sanah PAUD Terpadu Pambudi Luhur yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya saya mewakili dari Yayasan PAUD Pambudi Luhur mengucapkan selamat datang dan kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan Awalus Sanah PAUD Terpadu Pambudi Luhur awal tahun ajaran 2026-2027 yang insya Allah kita laksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya tak lupa pula kami mewakili seluruh PAUD Pambudi Luhur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah mempercayakan putra putrinya untuk dididik dan bersekolah di PAUD Pambudi Luhur ini. Mudah-mudahan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami dapat kami laksanakan dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah insya Allah sesuai dengan kalender pendidikan kita, sebentar lagi kita memasuki tahun ajaran baru yaitu tahun ajaran 2026-2027 yang insya Allah besok hari Senin anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Untuk itu kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu semuanya untuk senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk bersekolah kembali dan memberikan pendampingan kepada putri-putrinya. Karena apa? Kita sebagai orang tua sudah kewajiban kita untuk senantiasa
memberikan pendampingan dan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita. Dan kami bersama bunda-bunda di sini juga mempunyai komitmen untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan dan pendidikan yang terbaik khususnya untuk anak-anak kita nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, maka dari itu marilah di awal pertemuan ini, kegiatan awal Lusanah ini kita jadikan sebagai momentum jembatan kita untuk menjalin komunikasi antara pihak sekolah bersama dengan orang tua. Dan kita akan menyampaikan program-program kerja kita selama 1 tahun yang akan datang. Nanti akan dipandu oleh Bunda Nunung, akan disampaikan program-program apa saja yang ada di Lembaga Pambudi Luhur ini nanti akan kita sampaikan. Untuk itu kami juga mohon nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti acara kegiatan awal Lusanah ini nanti sampai selesai. Karena apa? Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita sampaikan, ada beberapa poin mungkin yang perlu kita sepakati bersama dan kita putuskan bersama sebelum kami bersama bunda-bunda ini melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun yang akan datang. Karena apa Bapak Ibu? Program yang telah kita susun meskipun itu banyak, kalau tidak ada kerjasama antara wali murid bersama orang tua dan guru-guru, niscaya program yang telah kita susun sedemikian tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya untuk awal pertemuan ini. Marilah kita niatkan untuk melangkah memajukan pendidikan khususnya untuk anak-anak kita dan umumnya untuk kemajuan pendidikan di PAUD Terpadu Pambudi Luhur ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja sedikit sambutan yang bisa sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Sutaryo. Untuk acara yang ketiga yaitu inti yang akan disampaikan oleh Bunda Nunung. Kepada Bunda Nunung kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dereng semangat to Bu? Monggo kalih dipun sambi nggih sakwontenipun cobi kula ambali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menjawab salam itu hukumnya apa Bu? Wajib, matur suwun. Nggih, dari tadi saya perhatikan Bapak Ibu yang rawuh ini tegang sekali nggih Bu. Kita santai saja nggih Bapak Ibu, karena yang kami sampaikan nanti lumayan banyak. Jadi nanti kita santai saja. Nanti kami sampaikan program-program kerja kita selama 1 tahun. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, silahkan nanti di lain-lain. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih. Pripun kabare Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Ingkang sehat napa Bu? Nggih. Untuk memecahkan suasana ketegangan kita, nanti kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya begini: sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bisa Bu? Monggo Bapak Ibu berdiri dulu. Kita ice breaking sebentar biar enggak tegang nggih Bapak Ibu nggih. Sampun siap? Nggih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Terus saya deg-degan mboten Bapak Ibu. Kula kebanteren apa mboten niki? Napa kirang banter napa kebanteren nggih? Sampun? Nggih.
Nggih, terima kasih Bapak Ibu atas kerawuhan panjenengan pada hari ini memenuhi undangan kita. Jadi setiap awal tahun ajaran baru sebelum anak-anak masuk, kita mengadakan acara awalusanah dulu yang gunanya untuk menyampaikan program-program kerja kita selama 1 tahun yang tentunya membutuhkan kerjasama dengan Bapak Ibu itu untuk menyukseskan program-program kerja tersebut. Ngaten nggih Bapak Ibu. Ya, sebelum kami sampaikan program-program kita lebih lanjut, kami akan bercerita dulu sedikit tentang sejarah Pambudi Luhur Bapak Ibu. Jadi Pambudi Luhur ini dirintis oleh beliau Ibu Ketua Yayasan Ibu Sutri Ratmini itu pada tahun 2005. Beliau waktu masih ngasto di Kecamatan Gondangrejo dapat dawuh dari Bapak Camat bahwa setiap desa itu wajib mendirikan 1 PAUD. Akhirnya beliau yang ditunjuk karena ada beberapa perangkat itu yang diamanai tidak bersedia, akhirnya ibu yayasan yang ditunjuk dari kecamatan untuk mendirikan PAUD. Kemudian pada tahun 2005 beliau mendirikan yang pertama itu berdiri itu KB dulu ya Bu ya, KB Pambudi Luhur yang berdiri tahun 2005. Jadi kalau mungkin di daerah sekitar Tuban sini banyak kelompok bermain itu yang mengawali adalah KB kita tercinta ini, KB Pambudi Luhur. Kemudian dengan berjalannya waktu, kalau KB itu kan dari usia 2 sampai 4 tahun sih, itu banyak warga sekitar masyarakat sini yang menghendaki adanya penitipan, jadi sekolah pulangnya sore gitu. Ada yang di penitipan, akhirnya pada tahun 2008 kami mendirikan TPA Pambudi Luhur yang sampai sekarang masih berjalan. Itu untuk anak usia 1 sampai 3 tahun. Ada yang 2 tahun sudah pindah ke kelompok bermain, ada yang sudah 3 tahun pindah di kelompok bermain juga ada. Kemudian setelah KB Pambudi Luhur dan TPA Pambudi Luhur, akhirnya yang dari KB wali muridnya itu pada ngasih masukan ke kami, Bunda, Mbok ya sekalian TK-nya saja, kita nggak usah nggak usah pindah sekolah, di sini sudah nyaman, sudah enak gitu. Akhirnya pada tahun 2009 kami mendirikan TK Pambudi Luhur. Jadi di Pambudi Luhur ini ada 3 layanan, yaitu TPA, KB, dan TK, di mana ketiga layanan tersebut sudah terakreditasi semua. Untuk KB Pambudi Luhurnya pada tahun 2018 kemarin sudah terakreditasi A. Kemudian menyusul TK dapat A juga, dan yang terakhir TPA itu mendapatkan akreditasi B. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, putra putrinya di sini insya Allah sudah aman, baik secara data maupun secara kepercayaan nggih, karena dari pemerintah sudah menetapkan kita dengan akreditasi tersebut. Dan dari PAUD ini Bapak Ibu, nanti data panjenengan masuk di Dapodik, data pokok peserta didik itu yang langsung ke pusat servernya. Jadi nanti mulai dari PAUD ini putra Bapak Ibu yang bersekolah di sini sudah mendapatkan NISN, nomor induk siswa nasional, yang dipakai itu besok sampai jenjang SMA Bapak Ibu. Jadi nanti lulus dari TK, dari KB sudah dapat NISN, ke TK tinggal tarik data. Nanti kalau TK sudah lulus ke SD, nanti kalau ditanya dari pihak guru TK-nya, NISN-nya yang mana, itu anak sudah punya. Terus NISN itu juga masih dipakai di jenjang SMP dan sampai jenjang SMA. Makanya ya Bapak Ibu, langsung saja kami mulai program kerjanya. Ini nggih Bapak Ibu, visi dan misi TK Pambudi Luhur. Berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri. Visi ini menjabarkan tentang visi kita, di mana visi dan misi ini berkesinambungan Bapak Ibu, yang harus kita laksanakan bersama dengan
kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua pastinya. Lanjut. Nih, tata tertib murid di Pambudi Luhur. Yang pertama, anak masuk sekolah pukul 7.30. Tetapi 7.30 itu kita sudah baris ya Bapak Ibu. Kami sarankan untuk anak-anak itu diantar sebelum jam 7.30. Jadi anak-anak bisa bermain dulu sehingga nanti waktu bel sekolah itu anak sudah fokus, sudah nggak pengen mainan lagi, ngeten nggih. Kalau bisa ya jam 7:04 itu udah diantar. Jadi anak-anak sudah persiapan, ngeten. Kemudian untuk yang kedua itu jadwal seragam Bapak Ibu. Hari Senin Selasa kita pakai batik, ya pakai kotak-kotak biru itu. Kemudian Rabu Kamis pakai batik orange. Hari Jumat kita pakai kaos olahraga dan hari Sabtunya bebas. Bebas di sini nanti untuk hari Senin sampai Jumat itu pakai tasnya yang dari sekolah. Kemudian yang hari Sabtunya bebas boleh pakai tas yang di rumah, ngoten nggih. Jadi kita beri kesempatan untuk pakai tas yang dari rumah, misalnya di rumah punya tas baru gitu nggih, atau tas pemberian kakek atau neneknya gitu boleh dipakai di hari Sabtu, katen. Kemudian anak-anak belajar memakai sepatu dan kaos kaki nggih, Bu. Biar mereka terbiasa untuk ke jenjang berikutnya. Untuk sepatunya bebas karena masih PAUD. Mau yang cantik, kalau yang perempuan pakai pantofel yang ada bunga-bunganya itu boleh. Kita nggak menentukan harus hitam boten. Masih belajar tahapnya, ngoten. Terus yang keempat tadi pakai seragam dan tas dari sekolah untuk hari Sabtunya bebas. Yang kelima, ini bagi anak perempuan nggih, tidak diperkenankan memakai perhiasan kecuali anting. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti segala resiko kita nggak berani menanggung nggih Bu. Karena dulu pernah ada, sudah kami beri info, sudah kami umumkan, sudah kami peringatkan. Anak itu nekat memakai gelang. Nggih, pakai gelang dan di sekolah itu patah Bapak Ibu. Kami tidak bisa menjalani nggih, nggak bertanggung jawab nggih kalau seperti itu. Kemudian ada juga yang sering terjadi itu antingnya hilang seperti itu. Kalau kami ketemukan di sekolah pasti kita kembalikan dan kita share di grup biasanya, ngoten nggih. Jadi sebaiknya untuk perhiasannya di rumah saja. Untuk yang keenam, anak tidak diperbolehkan membawa uang saku. Kemudian yang ketujuh, tidak diperbolehkan membawa mainan dari rumah atau sebaliknya. Jadi kadang itu anak dari sekolah itu ada mainan yang disukai itu dibawa pulang. Ya, kalau seperti itu kalau nanti kita tahu ya kita minta. Tapi kalau bundanya tidak tahu mohon kerjasama orang tuanya nanti besok dikembalikan. Karena sering seperti itu Bu. Jadi pulang sekolah tasnya anak-anak itu dicek sama orang tua ternyata ada mainan dari sekolah. Kemudian nanti orang tuanya WA ke bundanya. Bunda hari ini mas ini atau mbak ini membawa mainan. Besok kami kembalikan seperti itu biasanya. Kemudian mengantar dan menjemput anak hanya sampai pintu gerbang. Gunanya buat ini ya Bu nggih. Biar anak-anak mandiri. Kecuali besok waktu MPLS yang peserta didik baru. Nah itu kan wajib ditunggu dulu. Kemudian membawa peralatan sholat sesuai jadwal. Nah ini nanti kita sampaikan ya. Untuk yang ke-10 bagi anak laki-laki berambut pendek dan sopan. Nyuwun sewu bagi yang di sini punya anak laki-laki atau putra, mohon dengan sangat rambutnya itu kalau motong ke salon itu yang biasa-biasa dulu aja nggih Bapak Ibu. Karena dulu itu pernah ada Bu, kayak pemain sepak bola. Jadi di sininya itu dikeroh habis itu loh Bu, keroh habis sampai belakang Bu. Persis kayak pemain sepak bola. Kemudian ada yang dikasih dalan tumong. Mohon maaf kalau di sini nanti kalau memang ada seperti itu dengan terpaksa kami menghubungi orang tua. Jadi daripada nanti panjenengan kami WA, lebih baik potongnya yang biasa mawon nggih Bapak Ibu yang
siswanya di sini putra. Ngoten nggih. Meskipun nanti anak-anak pakai peci kita tetap bisa lihat loh Bu. Bunda itu tajam melihat anak-anak. Jadi kelihatan yang rambutnya panjang itu juga kelihatan, yang potongannya itu anak-anak juga kelihatan. Ngoten nggih. Kemudian lanjut ke pembagian kelas. Tadi Bapak Ibu semua sudah mendapatkan data siswa Bapak Ibu. Nah, putra-putri panjenengan berarti ada di kelas tersebut. Ngoten. Sekalian kami perkenalkan untuk wali kelasnya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Yang pertama dari kelompok bermain dulu. Kelompok bermain di kelas cerdas 1. Wali kelasnya Bunda Dian Purnamasari. Monggo Bunda. Udah kelihatan belum Bu? Pak, sudah kelihatan belum? Mungkin maju sih Bunda. Nah, Bunda Dian Purnamasari, beliau rumahnya Grenjeng, Dayu. Beliau sudah bergabung dengan Pambudi Luhur kurang lebih selama 6 tahun. Saat ini beliau baru melanjutkan di program Sarjana PAUD di pendidikan anak usia dini. Kemudian akan didampingi oleh Bunda Nur Hasanah Sarjana Pendidikan. Nih Bunda Nur Hasanah yang ini sih Bapak Ibu. Bunda Nur Hasanah beliau rumahnya Tuban Lor. Ada yang perso Bu, Tuban atau tetanggaan. Nah, beliau nanti Bunda Dian dan Bunda Nur nanti akan mendampingi putra-putri panjenengan yang ada di kelas cerdas 1. Terima kasih Bunda. Kita lanjut ke kelas cerdas 2. Ada Bunda Eli Kurnianingrum. Bunda Eli Kurnianingrum beliau juga sudah bertahun-tahun di sini Bapak Ibu, masih ting-ting sampai tong-tong sekarang. Nah beliau rumahnya Kliwonan ya Bapak Ibu. Kemudian akan didampingi oleh Bunda Yulfitri Musmitasari Sarjana Pendidikan. Bunda Mita, oh dari arah sana ternyata. Bunda Mita ini dalemnya Tuban Kidul, nanti yang rumahnya Tuban Kidul, oh ternyata beliau Bunda di Pambudi Luhur. Ngaten ya Bapak Ibu. Jadi Bunda Eli dan Bunda Mita ini akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu di kelompok cerdas 2. Terima kasih Bunda. Lanjut ke TK ya Bu. Di TK ini kita ada 2 kelompok, yaitu TKA itu kita sebutnya kelas bintang dan TKB kita sebutnya kelompok matahari. Di kelas bintang 1 ada Bunda Nita Nurrohmawati Sarjana Pendidikan. Beliau rumahnya Gunung Duk, sebelah timur Cinet sini ya Bu, bukan Gunung Duk yang jauh sana. Aslinya situ tapi sekarang domisilinya di Solo karena ikut suami. Bunda Nita nanti akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu yang ada di kelompok bintang 1. Terima kasih Bunda. Lanjut di kelompok bintang 2 ada Bunda Dwi Handayani Sarjana Ekonomi. Meskipun beliau sarjana ekonomi tapi tahun ini beliau melanjutkan di linearitas kita di sarjana PAUD. Ngaten nggih. Bunda Dwi Handayani rumahnya di Gunung Duk juga tapi agak ke timur, dekat lapangan. Monggo yang pirsa daerah sana mau mampir boleh Bunda. Terima kasih Bunda Dwi, beliau akan mengampu putra-putri panjenengan di bintang 2. Kemudian di bintang 3 ada Bunda Nur Rahma Aryani Sarjana Pendidikan. Bunda Ani rumahnya Tuban Lor Bapak Ibu, beliau juga dari ting-ting sampai tong-tong ada di sini. Didampingi oleh Bunda Desi Fadila Sarjana Hukum. Jangan kaget ya Bu, di sini banyak sarjana ekonomi, sarjana hukum, tapi beliau Bunda Desi juga baru linearitas ke
pendidikan anak usia dini. Bunda Ani panggilannya sama Bunda Desi nanti akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu di kelompok bintang 3. Terima kasih Bunda. Kemudian kita pindah ke TKB ke kelompok Matahari 1. Kelompok Matahari 1 nanti akan diampuh oleh Bunda Nuzul Setianingsih Sarjana Psikologi. Beliau rumahnya Tegalrejo apa Tegalsari? Tegalsari. Tegalsari itu timur Tuban nggih Bapak Ibu. Ya, yang paling ujung, Tuban paling ujung. Beliau juga dari Ting-Ting sampai Tong-Tong. Sekarang putranya udah besar di sini Bapak Ibu. Nanti Bunda Nuzul akan mendampingi di kelas Matahari 1. Kemudian di kelas Matahari 2 ada saya sendiri, perkenalkan saya Nunung Ika Budi Astuti, Sarjana Pendidikan. Nanti saya akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu di kelompok Matahari 2 didampingi oleh beliau Bunda Sri Siti Nur Hasanah, Sarjana Pendidikan. Nanti kami berdua akan mengampu putra-putri Bapak Ibu di kelompok Matahari 2. Terima kasih Bunda. Kemudian di kelompok Matahari 3 ada Bunda Pida Aryani Dwi Basuki Sarjana Pendidikan, Sarjana Psikologi, maaf. Bunda Pida ini aslinya Tuban Kidul, tapi sekarang beliau domisilinya di Drugan, Sragentina sana Bu. Jadi kalau mau berangkat ke Pambudilun melewati 3 kabupaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar. Terima kasih Bunda Pida. Nanti kalau mau kenalan sendiri boleh Bu, habis ini kita membuat grup masing-masing kelas dan nanti grup yang baru yang di kelompok calon peserta didik nanti kami bubarkan, nanti kita masuk ke kelompok kita masing-masing bersama bundanya masing-masing. Kita lanjut ke program kerja. Program kerja kita mulai dengan program harian. Jadi di program harian ini kita ada kegiatan paginya dulu Bapak Ibu sebelum anak-anak kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu setiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera dan di hari-hari nasional tertentu seperti Hari Kartini, kemudian Hari Pendidikan Nasional itu kita mengadakan upacara bendera. Kemudian untuk hari Senin dan Selasa itu kegiatan pagi kita adalah praktek sholat fardu. Jadi nanti anak-anak diajari praktek sholat fardu itu dari niat sampai salam dengan bacaan. Apa ya iso ya cah cilik-cilik? Bisa Bu, anak-anak bisa karena nanti kita mengulang-ulang kegiatan itu setiap hari Senin dan Selasa. Untuk kegiatan di hari Selasa kita menggunakan pembelajaran dengan bahasa Inggris. Jadi nanti anak-anak kita bekali dengan bahasa Inggris ya, meskipun warna atau berapa kata sesuai materi. Insya Allah setiap hari Selasa anak-anak kita ajari dengan bahasa Inggris. Kemudian hari Rabu dan Kamis itu hafalan surat-surat pendek, di mana hafalan surat-surat pendek ini kita sesuaikan dengan usia. Kalau tingkatnya semakin tinggi, kelompok B gitu nggih, berarti nanti capaiannya juga semakin tinggi. Kemudian di hari Kamis itu pembelajaran bahasa Jawa. Jadi mohon maaf sih Bapak Ibu yang putra-putrinya di rumah itu pakai bahasa Indonesia terus. Kalau hari Kamis sesuai arahan Bupati kita dari dulu kita menggunakan bahasa ibu setiap hari Kamis karena kita tinggal di Jawa. Jadi setiap hari Kamis kita menggunakan bahasa Jawa untuk kegiatan pembelajarannya. Dulu ada loh Bapak Ibu yang murid, kebetulan murid saya itu orang tuanya asli Lampung. Orang tuanya itu nggak bisa bahasa Jawa, tapi anaknya itu pinter sekali. Pinter bahasa Jawa sampai kita kan ke bahasa Kromo juga nggih, itu juga bisa. Nah, kenapa ini kita ajarkan? Karena pelajaran bahasa Jawa ini besok sampai SMA loh Bapak Ibu. Kalau nggak percaya di sini ada guru SMA, nanti boleh tanya apakah di SMA itu ada pelajaran bahasa Jawa.
Jadi tetap kita ajarkan mulai sejak dini biar nanti anak-anak di SD itu juga tahu. Saya itu pernah ini anak kelas 1. Apa pakanane wedhus? Jawabnya rumput. Kira-kira bener apa salah, Bu? Salah. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya suket. Apa piro sikil sapi? Jawabannya 4. Anaknya paham dengan konsepnya, tapi untuk jawabnya masih salah karena mungkin anak itu terbiasa bahasa Indonesia dan tidak diajari bahasa Jawa. Ngoten nggih. Jadi untuk hari Kamis kita pembelajarannya menggunakan bahasa Jawa. Dan di hari Kamis itu juga kita ada ekstra melukis. Kebetulan guru ekstranya itu hari kosongnya itu hari Kamis. Jadi untuk ekstra melukisnya kita masukkan di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat itu program kita yaitu wudhu, sholat duha, gosok gigi dan potong kuku. Untuk sholat duha khusus untuk hari Jumat, anak-anak membawa peralatan dari rumah. Untuk laki-laki karena sudah celana panjang jadi nggak perlu pakai sarung. Tapi untuk anak perempuan nanti membawa mukena. Ngoten nggih. Untuk anak laki-laki mungkin bisa dibawakan sajadah dari rumah. Ngoten. Untuk gosok gigi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti bawa sikat gigi Bunda dari rumah, boten. Nanti satu anak sudah kami berikan 1 sikat gigi, ngoten nggih. Dan untuk pasta giginya juga sudah kami siapkan, untuk gelasnya, cangkirnya itu juga sudah kami siapkan, ngoten. Nanti misalnya dari kelompok bermain naik ke TKA, nanti sikat giginya nanti kami berikan di akhir tahun ajaran. Jadi nanti di waktu di TKA dapat sikat gigi baru, ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian ada program menabung juga, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Nah ini kami tidak memaksa Bapak Ibu, ini cuman mengajari anak untuk belajar menabung. Nominalnya tidak kita batasi, mau berapapun kami terima. Kemudian misalnya kok Bapak Ibu itu delalah nggih, misalnya ada kebutuhan, bisa nanti ambil tabungan. Nggak usah nunggu tahun ajaran selesai, bisa. Mungkin kalau di sekolah lain bisa ambil tabungannya itu kalau sudah akhir tahun ajaran nggih, tapi kalau di tempat kami tidak. Sewaktu-waktu Bapak Ibu membutuhkan bisa diambil, atau nanti untuk membayar biaya sekolah, SPP atau biaya apa boleh silahkan. Nanti menghubungi wali kelasnya masing-masing. Kemudian ada infak juga Bapak Ibu, infak di hari Jumat. Jadi nanti di depan gerbang itu kita ada kotak infak. Nanti kotak infak itu gunanya untuk membantu daerah sekitar kita. Misalnya nanti di bulan puasa itu kita ambilkan untuk untuk bagi-bagi ngoten nggih. Kemudian kalau ada anak yang sakit, kemudian kalau ada bencana, itu biasanya kita ambilkan dari infak itu ngoten. Kemudian untuk hari Sabtu itu ekstra tari drum band. Untuk sekolah lain daerah sini mungkin kalau Sabtu libur aja Bapak Ibu di TK-TK, tapi tempat kita hari Sabtu tetap masuk, kita gunakan untuk ekstra, yaitu kita masukkan untuk ekstra tari dan drum band. Untuk ekstra tari, ekstra ini ya Bu ya, ini kita enggak Bunda yang di sini yang ngajar Bapak Ibu. Kita ada pengampunya sendiri. Untuk ekstra tarinya itu ada Bunda Ika Ayu Kuncara Nengtia Sarjana Seni Magister Seni, atau kita panggilnya Bunda Ayu. Beliau mengampu ekstra tari di Pambudi Luhur ngoten. Kemudian untuk ekstra melukisnya ada Bapak Lili Awaludin Sarjana Seni. Nah, karena beliau juga mengampu di Solo, jadi jatahnya di Pambudi Luhur itu bisanya di hari Kamis. Kemudian ekstra drum band itu ada Bapak Sujarwo. Ngoten nggih, bagi ibu-ibu yang baru masuk, peserta didik baru, hari Sabtu nanti bisa pirsa. Oh, ini yang namanya Bunda Ayu.
ini yang namanya Bapak Lili, ini yang namanya Bapak Jarwo. Nanti bisa bertemu dengan beliau-beliau. Kemudian untuk program mingguan, kita di hari Sabtu itu ada konsultasi Bapak Ibu, tapi kita layani setelah jam pembelajaran, yaitu dari jam 10 sampai jam 12. Ini misalnya Nyuwun Sewu putra putri Bapak Ibu ada kendala, itu bisa konsultasi dengan bundanya. Nanti sebelumnya WA dulu kepada wali kelasnya, Bunda nanti saya mau konsultasi jam 10, ngoten nggih. Jadi hari Sabtu itu ada hari konsultasi, misalnya Bapak Ibu mendapatkan kendala apa yang tidak bisa disampaikan melalui WA atau bagaimana, kita lebih intensif waktu hari Sabtu di hari konsultasi. Kemudian gosok gigi dan potong kuku tadi sudah nggih setiap hari Jumat. Lanjut ke program bulanan, setiap tanggal 23 kita ada posyandu. Tetapi program ini tidak rutin kita lakukan setiap tanggal 23 nggih Bu. Karena mungkin tanggal 23 itu hari Minggu atau tanggal merah, jadi kita laksanakannya sebelum atau sesudah tanggal tersebut. Di sini kita juga bekerja sama dengan Puskesmas Gondangrejo, yaitu untuk mengukur tumbuh kembang anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Untuk berat badan ini setiap bulan, kemudian untuk tinggi badan dan lingkar kepala ini 3 bulan sekali. Kemudian ada juga pemberian makanan tambahan. Makanan tambahan nanti kita berikan 2 bulan sekali PMT-nya. Biasanya karena kita sudah mendapatkan MBG nggih, untuk PMT-nya ini kita berikan di hari Sabtu. Karena hari Sabtu kita tidak mendapatkan MBG. Lanjut di program semester. Program semester 1 di bulan Agustus itu, jadi bulan depan itu ada pemeriksaan gigi dan pemberian vitamin A. Untuk periksa gigi ini kita juga bekerja sama dengan dokter gigi. Untuk tahun ajaran kemarin kita kunjungan visit ke puskesmas Bapak Ibu. Jadi anak-anak melihat langsung di ruangan dokter gigi itu ada apa saja, alatnya apa saja. Kemudian anak-anak di sana bisa melihat suasana di ruangan dokter gigi. Kadang juga dokter giginya yang tindak ke sekolah. Kita sesuaikan dengan jadwalnya dokter giginya. Kita yang ke puskesmas atau dokter giginya yang ke sekolah. Untuk pemberian vitamin A ini nanti kita share di grup ya Bapak Ibu. Misalnya di rumah sudah mendapatkan, berarti nanti nggak usah ngelis di grup, ngerti sih. Jadi kalau sudah mendapatkan nggak usah ngelis, nanti kita itu laporan ke pihak puskesmasnya sesuai list-listannya Bapak Ibu. Kemudian di bulan Desember ada penerimaan rapot, jadi meskipun kita di PAUD ada rapot juga seperti kakak-kakak tingkat SD, SMP dan SMA itu di bulan Desember ada penerimaan rapot. Untuk semester 2 juga sama nggih. Jadi periksa gigi dan vitamin A itu kita kasihkannya 6 bulan sekali, yaitu di semester 1 di bulan Agustus, kemudian semester 2-nya di bulan Februari. Kemudian di semester 2 itu ada kenaikan kelas. Lanjut ke program tahunan. Nah, di bulan Agustus nanti ada lomba dalam rangka HUT RI. Jadi nanti waktu lomba itu nggih tetap kita ambil juaranya nggih Bu nggih rekae ya juara 1 2 3 gitu. Tapi nanti anak-anak yang tidak mendapatkan itu biasanya kita kasih balon biar mereka nggak nangis, ngoten nggih. Kemudian di bulan April ada peringatan Hari Kartini. Kemudian sebelum bulan Ramadan, kita menjelang bulan Ramadan itu memperingatinya dengan tahlil Ramadan. Anak-anak nanti muter-muter daerah sini Bu, membawa poster gitu ya. Kemudian ada outing class. Outing class ini nanti kita laksanakan di semester 1 ya. Untuk outbound-nya nanti di semester 2. Kemudian yang keenam akhir usanahnya nanti waktu kenaikan kelas di bulan Juni. Dan akhir usanahnya kita ini enggak
kemana-mana nggih tetap di sini saja karena gedung kita sudah memadai. Dan untuk kita kan ada drum band nggih Bapak Ibu, alat kita banyak sekali biar bisa kita tampilkan waktu kegiatan akhir sanah tersebut. Dan ini untuk nomor 7 dan 8 ini khusus untuk kelompok B atau kelas matahari, yaitu lomba drum band. Kita tahun ajaran kemarin juga mengikuti, alhamdulillah mendapatkan juara 3 se-Ekskarisidenan Surakarta. Mohon dukungannya Bapak Ibu, semoga tahun ini nanti kita bisa menjalankan program drum band ini dan mendapatkan juara lagi, ngoten nggih. Untuk yang ke-8 kegiatan akhir tahun ini juga kelompok matahari. Jadi nanti sebelum kegiatan akhir tahun kelompok B ini kita ada rapat dulu, rapat sendiri dulu khusus untuk kelompok B. Ngaten. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk grupnya itu selalu dipantau nggih. Karena kita sering sekali melihat gini Bu. Misalnya waktu tarhib Ramadan, itu kan anak-anak memakai baju muslim nggih. Kita itu share di grup sudah 2 atau 3 hari sebelumnya. Tetapi ada orang tua itu yang nyuwun sewu, nggak memperhatikan grup. Tiba-tiba sudah sampai di sekolah itu anak memakai seragam. Nangis anaknya Bapak Ibu, nama juga anak kecil nggih. Kalau nggak sesuai dengan teman-temannya pasti akan minder, anaknya nangis lah. Nyon sewu, orang tuanya itu menyalahkan bundanya. Loh Bun, kok pakai baju muslim kok nggak kasih tahu? Padahal sudah kita share di grup. Jadi mohon Bapak Ibu memperhatikan grup itu sangat penting nggih untuk kegiatan kita. Terus di bulan April itu dalam rangka memperingati Hari Kartini, biasanya kita juga memakai yang cewek-cewek ini biasanya memakai sanggul, pakai kebaya, pakai baju Kartini gitu nggih. Untuk yang laki-laki pakai blangkon, pakai kebaya, batik bebas seperti itu. Tapi yang namanya orang tua yang tadi nggak memperhatikan di grup tadi, sering terjadi anak itu memakai seragam. Jadi mohon diperhatikan untuk kegiatan-kegiatan kita perlu kerjasama dengan orang tua, ngoten nggih. Kemudian lanjut ke jadwal kegiatan. Untuk masuknya sama nggih Bapak Ibu, pukul 7.30 Senin sampai Sabtu. Kemudian untuk jadwal pulangnya ini kita berbeda. Untuk bintang dan matahari, untuk kelompok TK itu nanti pulangnya Senin sampai Kamis pukul 11.30, hari Jumat 10.30, hari Sabtunya baik KB atau TK itu sama pukul 10. Terus kemudian untuk kelompok bermain pulangnya Senin sampai Jumat pukul 10.30, untuk hari Sabtunya pukul 10. Tetapi ini kita laksanakan nanti kalau KBM sudah berjalan aktif nggih Bapak Ibu nggih. Jadi untuk selama seminggu ke depan kita masih MPLS buat yang siswa baru itu pulangnya masih jam 10 semua, ngoten nggih. Untuk nanti bertahap pulangnya, nanti kami share di grup juga. Jadi untuk minggu awal kita pulang jam 10, untuk minggu kedepannya nanti latihan dulu, perlahan. Jadi nggak TK langsung minggu kedua pulang setengah 12 mboten. Nanti kita bertahap dulu karena anak-anak kan habis liburan biasanya mereka masih terngiang-ngiang dengan kegiatan di rumah. Ngoten nggih. Pemakaian seragam dan tas sudah. Nggih. Kemudian untuk lain-lainnya nggih Bapak Ibu. Nanti di tahun ajaran ini kita kembali menggunakan metode sentra nggih. Kita tetap menggunakan kurikulum nasional, yaitu pendekatannya deep learning, tapi kita metode pembelajarannya nanti kita menggunakan sentra. Berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu misalnya kelas matahari 1 di kelas ini, selama 1 tahun tetap di situ Bapak Ibu. Tetapi setelah kita evaluasi selama 1 tahun ini, ternyata perkembangan anak itu berbeda ketika kita menggunakan sentra.
Jadi sentra nanti kita sesuaikan dengan jumlah kelasnya. Nanti di kelompok bermain ada 2 kelas, ada di kelompok bintang ada 3 kelas, kelompok matahari ada 3 kelas, ada 8 kelas. Jadi nanti kita membuka 8 sentra. Sentra persiapan itu nanti kelasnya yang paling utara. Sentra persiapan itu untuk mempersiapkan calistung Bapak Ibu. Nanti calistungnya itu membaca, menulis, berhitung. Jadi di sentra persiapan anak-anak benar-benar kita ajari motoriknya untuk kedepannya mereka persiapan untuk membaca dan menulis. Itu khusus di sentra persiapan. Kemudian untuk membangun sensori pembangunannya kita buka di sentra balok. Sentra balok nanti anak-anak bermain merangkai Bapak Ibu. Merangkai balok, merangkai kegiatan benda-benda yang nanti untuk mengasah kreativitas anak dalam segi pembangunan. Sensori pembangunannya diajarkan di sentra balok tersebut. Kemudian ada sentra bahan alam. Di sentra bahan alam ini nanti anak-anak bermain dengan alam, kembali ke alam. Anak-anak itu suka dengan tanah air Bapak Ibu. Maksudnya tanah dan air. Kalau mereka diajarkan ke alam, kembali ke tanah dan air, mereka sangat suka sekali. Jadi mulai besok kalau Bapak Ibu ada grup, Bapak Ibu besok anak-anak membawa baju ganti. Itu berarti mereka akan belajar di sentra bahan alam. Karena nanti mungkin anak-anak berbasah-basah ria, ngoten nggih. Nggih. Kemudian sentra imtak. Imtak itu untuk mengasah keagamaan kita. Jadi nanti di situ untuk belajar huruf hijaiyahnya, untuk belajar akhlakul karimahnya, mengenal Tuhan, mengenal malaikat, nanti kita di sentra imtak. Kemudian sentra olah tubuh. Sentra olah tubuh ini untuk fisik motorik anak-anak kita, biar mereka bergerak. Kalau cuma di dalam kelas, anak-anak itu perkembangannya kurang maksimal Bapak Ibu. Saya pernah mendapatkan pelatihan bahwa kesiapan calistung anak itu dimulai dengan motorik kasarnya Bapak Ibu. Motorik kasar itu yang menggunakan seluruh anggota badan kita. Seperti berlari, melompat, memanjat, seperti itu. Nah itu nanti kita asah di sentra olah tubuh, ngoten nggih. Di situ nanti anak-anak disiapkan motoriknya. Kalau sudah motorik kasarnya terpenuhi, baru anak ke motorik halusnya. Motorik halus itu yang berhubungan dengan jarinya saja untuk persiapan menulis, ngoten Bapak Ibu. Jadi jangan harap anak itu bisa menulis kalau dia belum bisa melompat Bapak Ibu. Jadi kalau anak Bapak Ibu di rumah dari kecil sudah dibiasakan memegang pensil, itu boleh nggak apa-apa. Tapi anak kalau di rumah belum distimulasi, langsung disuruh menggambar, menulis itu belum bisa. Karena dia untuk meremas saja belum bisa, untuk melompat saja belum bisa, lari masih jatuh. Nah itu kemampuan fisik motorik halusnya untuk persiapan calistung kita belum bisa maksimal. Jadi di sentra olah tubuh nanti kita berusaha mengembangkan motorik anak-anak kita untuk pencapaian calistung sesuai harapan kita semua. Ngoten nggih. Kemudian nanti di gedung ini ada 3 kelas Bapak Ibu. Ada sentra peran, sentra seni, dan satu lagi sentra bahasa sih. Ada sentra bahasa. Jadi nanti anak-anak diajarkan bagaimana semua pengembangan yang harus dikeluarkan anak sejak usia dini itu kita gali melalui sentra-sentra ini. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nanti dengan berjalannya waktu Bapak Ibu pasti juga ikut paham nggih. Jadi nanti benda di depan gerbang itu yang piket, Mas ini di kelompok mana itu sudah ada jadwalnya. Jadi misalnya hari Senin kelompok cerdas 1 di sentra persiapan, besoknya lagi itu lari pindah ke sentra balok, kemudian hari berikutnya sentra imtak, hari berikutnya sentra olah tubuh, seperti itu terus nggih, nanti muter.
Kecuali hari Sabtu, nanti hari Sabtunya kita ekstra, ngoten. Dan di sini nanti kita belajar digitalisasi juga nggih anak-anaknya. Seperti yang Bapak Ibu di depan Bapak Ibu Persani ini adalah IFP atau PID. Ini bantuan dari pemerintah yang kita terima di semester kemarin, di tahun kemarin. Insya Allah nanti di tahun ini kita akan mendapatkan lagi papan interaktif datar. Jadi di sini nanti anak-anak bisa belajar Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu nggak hanya bisa menonton YouTube. Biasanya kita anak-anak juga kita tontonkan YouTube dari sini. Tetapi di sini nanti anak-anak bisa berinteraksi. Nanti misalnya anak-anak menulis itu pakai nulis angka 3 bagaimana, di sini nanti bisa pakai jari langsung, bisa juga pakai alatnya, ngoten. Jadi nanti kita menggunakan PID ini tetapi bergilir ya Bapak Ibu karena perangkatnya terbatas, ngoten. Kemudian Bapak Ibu, untuk menjalin kerjasama antara sekolah dan orang tua, terkadang kita mendatangkan Bapak Ibu ke sekolah untuk memberikan pembelajaran bagi mereka. Di tahun yang kemarinnya lagi itu kita mendatangkan beberapa Bapak Ibu guru, ya maaf Bapak Ibu wali murid, seperti di sini kan ada yang kerjanya di rumah sakit, kita panggil beliau yang profesinya sebagai perawat, ada yang jadi sopir ambulan, kemudian ada yang kerjanya di bandara, itu juga kita panggil, ada lagi yang bapak tentara gitu ya. Nah itu nanti kemungkinan tahun ini juga kita undang wali murid lagi dengan profesi yang lain agar orang tua itu juga tahu, oh ternyata kegiatan anak-anak di sekolah itu seperti ini, ngoten nggih. Jadi nanti kalau kami menghubungi panjenengan untuk berkenan hadir di sekolah untuk memberikan wawasan tentang profesi, kira-kira bersedia apa tidak Bu? Bersedia apa mboten? Insya Allah, terima kasih, ngoten nggih. Lanjut Bunda. Ini Bapak Ibu, kalau dulu sebelum ada MBG itu kita adakan snack, ngoten nggih. Tapi snack ini di luar anggaran biaya tahunan kita. Tetapi karena tahun ini kita sudah mendapatkan MBG, nanti anak-anak tidak perlu tambahan biaya untuk snack lagi. Tetapi mohon maaf untuk seminggu ke depan karena kita itu riuh sekali nggih Bapak Ibu. Siswa baru itu masih banyak nangis, banyak yang gulung-gulung. Untuk 1 minggu awal nanti kita MBG-nya libur dulu. Kita sudah kerjasama dengan SPPG-nya. Kalau untuk 1 minggu pertama kita libur dulu MBG-nya. Jadi nanti anak-anak di minggu pertama, minggu besok itu membawa bekal sendiri dari rumah dulu. Pripun Bapak Ibu, nggak apa-apa nggih? Ikhlas? Nggih, matur suwun. Nggih. Kemudian nah ini untuk program Market Day Bapak Ibu. Kalau di tahun kemarin program Market Day ini kita laksanakan 1 tahun itu 3 kali. Jadi dari kelompok matahari, kelompok bintang sama kelompok cerdas. Tapi setelah kita evaluasi akhirnya kemarin waktu kita membahas program kerja ini dengan pihak yayasan dan pihak sekolah, untuk tahun ini program marketingnya tidak per kelas Bapak Ibu, tetapi berdasarkan jenis kelamin. Ngaten nggih. Nanti yang peserta didik kami yang perempuan nanti marketingnya yang jualan itu di semester 1. Ngaten nggih. Untuk yang putra-putri Bapak Ibu di sini yang laki-laki nanti yang jadi petugas berjualan marketingnya di semester 2. Ngaten nggih Bapak Ibu. Nggih. Kalau tahun kemarin sekali lagi kami ulangi, kita 3 kali berdasarkan kelompok. Jadi untuk tahun ini kita cuma mengadakan 2 kali saja. Di semester 1 nanti yang berjualan Bapak Ibu yang anak didiknya, kenapa Bu?
Kenapa Bu, Pak? Perempuan. Untuk semester 2 yang anak didiknya? Nanti kita mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu agar program sekolah ini bisa berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Lanjut Bunda. Nah ini lain-lain. Yang pertama, saat sekolah peserta didik memakai sepatu dari rumah kecuali kakinya sakit atau hal lain dengan menghubungi wali kelompoknya. Kemudian yang kedua, peralatan sekolah, tas, sepatu, peci, jilbab, seragam, botol minum, tempat makan dan lain-lain tolong diberi nama dari rumah agar tidak tertukar dengan temannya yang lain. Ngoten nggih. Jadi nanti yang dari sekolah itu kan sudah ada tas, sudah ada botol minum, tempat minum. Nah, botol minumnya itu dipakai setiap hari. Lah tempat makannya itu dipakai kapan Bunda? Nah, untuk tempat makan dipakai di hari Sabtu Bapak Ibu. Jadi MBG-nya itu setiap hari Senin sampai Kamis. Lah di hari Sabtunya nanti membawa bekal dari rumah. Bekalnya nanti akan kita sampaikan di hari Jumat. Jadi anak-anak nanti membawa bekal apa biar seragam satu kelas Bapak Ibu. Jadi misalnya hari Jumat itu kelompok matahari ditanya, anak-anak teman-teman besok mau bawa bekal apa biasanya gitu. Nanti ada yang jawab bawa bakso Bunda, bawa sayur sop Bunda. Nah nanti berarti kesepakatan hari itu anak-anak bawa apa. Nah silahkan Bapak Ibu setiap hari Jumat anak-anak pulang sekolah ditanya besok bekalnya apa. Ngoten nggih. Hal ini kita lakukan untuk melatih yang pertama anak itu biar bisa menyampaikan informasi dari sekolah. Tapi nanti kalau Bapak Ibu misalnya ragu, bener nggak sih sebenarnya kalau besok itu misalnya suruh bawa nasi goreng gitu ya. Nanti bisa tanya sama bundanya. Ngoten. Lanjut untuk yang keempat. Biaya administrasi tahunan dibayar maksimal bulan Desember. Jadi untuk biaya tahunan itu kemarin ada yang masih membayar minimalnya nggih. Nah, nanti pelunasannya itu maksimal bulan Desember. Monggo Bapak Ibu kita enggak terlalu kaku nggih, bisa diambilkan dari tabungan. Bisa juga dicicil per bulan. Ada loh Bu yang tiap bulan itu bayar SPP sama sekalian nyicil itu juga ada. Boleh. Kemudian misalnya mau diangsur itu juga boleh. Diambilkan tabungan juga boleh. Yang penting nanti bulan Desember sudah lunas. Ngoten nggih Bapak Ibu. Untuk yang kelima, peserta didik diantar dan dijemput orang tua atau wali sesuai jadwal. Apabila terlambat menjemput harus menghubungi wali kelompok. Oke, kadang Bapak Ibu kan di rumah ada kepentingan atau ada hal lain itu nanti kalau jadwalnya misalnya pulangnya setengah 12 belum selesai silahkan menghubungi wali kelompoknya nggih kalau terlambat. Kemudian yang keenam, ini penting sekali Bapak Ibu. Orang tua atau wali wajib memberitahu wali kelompok apabila yang menjemput orang lain. Jadi misalnya biasanya itu yang jemput ayah bundanya, mama atau ayahnya, bundanya nanti hafal Bapak Ibu. Oh ini walinya mas ini walinya mbak ini, itu bundanya kan hafal. Nah ketika Bapak Ibu nanti ternyata berhalangan menjemput, silahkan menghubungi. Meskipun itu kakeknya atau neneknya tetap harus menghubungi. Karena kita kan nggak tahu ya Bapak Ibu, meskipun di area kita terpantau CCTV, tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak berani mengasihkan. Jadi misalnya dulu pernah ada mas-mas yang jemput, nyuwun sewu, rambutnya merah, pakai bajunya gaul sekali Bapak Ibu. Kira-kira bundanya khawatir nggak Bu? Khawatir sekali. Dan kami berikan nggak putra-putrinya? Nggak kami berikan. Kita konfirmasi dulu, bener enggak mas ini yang jemput. Kami sering sekali seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bundanya itu yang di depan itu ada 4 atau 5 itu waktu penjemputan. Tetapi ketika kita melihat yang menjemput itu bukan orang tuanya yang biasanya mengantar, kita belum bisa mengasihkan putra putrinya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya nanti misalnya kok yang jemput mbahnya atau omnya atau saudaranya yang mana pokoknya
Nanti WA dulu. Bunda hari ini yang menjemput omnya namanya om ini. Biasanya seperti itu. Sempat kita foto juga Bu, hari ini mas ini yang jemput ini katanya omnya namanya ini, bener apa tidak? Kita sampai seperti itu untuk menjaga keamanan anak. Ngoten nggih Bapak Ibu. Lanjut di nomor 7 seperti yang tadi sudah kami sampaikan untuk yang anak perempuan, mohon tidak memakai perhiasan. Karena kehilangan atau kerusakan perhiasan bukan tanggung jawab pihak sekolah. Nah, kita ulangi lagi untuk peserta didik laki-laki nggih, model rambutnya mohon diperhatikan. Yang kedua sudah kami sampaikan juga tadi tentang mainan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bagi yang ingin merayakan ulang tahun di sekolah diperbolehkan, tetapi tidak meniup lilin dan memotong kue. Yang keempat, ya, saat sekolah tidak perlu memakai aksesoris berlebihan seperti jam tangan, cincin, gelang dan lain-lain karena sering mengganggu kegiatan anak dan teman-teman yang lain. Misalnya anak itu punya jam baru, dipakai Bapak Ibu buat mainan, kan ada lampunya klip-klip gitu ya. Itu nanti saat kegiatan kira-kira mengganggu teman yang lain enggak Bu? Mengganggu. Pasti mereka pengen melihat, pengen pinjam seperti itu nggih. Jadi mohon untuk aksesoris seperti gelang dan lain-lain itu tolong jangan dipakaikan dulu biar anak-anak nanti bisa fokus waktu pembelajaran. Ya, terus untuk nomor 6 ini untuk PR membawa bekal di hari Sabtu dimaksudkan untuk mengasah daya ingat dan komunikasi anak. Kemudian yang ketujuh, buku penghubung mohon ditandatangani. Ya, jadi gini Bu, nanti setiap hari Sabtu anak-anak itu pulang membawa buku penghubung di mana di dalam penghubung itu ada kegiatan anak selama 1 minggu. Nanti di dalamnya juga ada tabungan, nanti tabungannya dan buku penghubungnya dikembalikan di hari Senin. Nah untuk tabungan monggo boleh diisi boleh tidak, itu pokoknya kita nggak maksa nggih untuk masalah tabungan. Tetapi ada hal yang perlu kami tekankan Bapak Ibu. Di tahun kemarin itu ada orang tua yang entah sengaja atau tidak nggih kita nggak boleh suudzon, 2 kali kita mendapatkan uang palsu Bapak Ibu 100.000 itu 2 kali. Nah jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu daripada nanti kita mengetahui sebenarnya kita tahu nggih tapi kita nggak berani menyampaikan ini. Ya cukup kita ya bundanya yang ganti ya tetap bundanya 100.000 2 kali. Yang ketiga kali itu 50.000 Bu, tapi langsung terpaksa kita jabri. Karena uangnya itu sebenarnya kelihatan ya Bu, uang palsu. Dan kita juga punya alat untuk mendeteksi uang palsunya itu ada. Yang ketiga kali yang 50.000 itu terpaksa kita menghubungi. Mohon maaf Bu, ini uangnya bisa diganti enggak? Karena uangnya kelihatan sekali Bapak Ibu. Tapi kita enggak bilang langsung uang palsu gitu nggih. Bisa diganti enggak karena uangnya seperti ini, kita foto gitu aja. Jadi 3 kali kemarin, yang 100.000 2 itu kita loloskan, tapi yang ketiga kalinya itu 50.000 itu dengan terpaksa kami menghubungi. Dan untuk tabungan ini Bapak Ibu, misalnya nanti kok ada selisih, misalnya hari ini nabung 10.000, besok 25.000, harusnya totalnya kan 35.000 nggih. Kadang bundanya itu nggih nyun sewu kalau di sekolah itu ya seperti itulah dengan anak-anak. Kadang kita menulis jumlahnya itu tidak sesuai. Nah itu nanti Bapak Ibu silakan langsung jabri ke wali murid. Bunda ini jumlahnya berbeda. Meskipun nanti di akhir tahun ajaran tetap kita teliti lagi untuk tabungannya. Siapa ini? Mbak siapa ya ini ya? Oh Mbak Lopa. Ya. Ya. Meskipun nanti ada kekeliruan tetap di akhir tahun ajaran kita cek lagi, kita berikan lagi ngoten nggih.
Jadi misalnya juga kemarin itu juga ada Bu, anaknya dibawakan uang tabungan, tapi di sekolah itu dicek nggak ada tabungannya. Jadi kami juga ngecek hari Senin itu buku tabungan kita cek. Kalau sekiranya nggak ada uangnya, kami langsung menghubungi panjenengan. Karena banyak kasus anak itu di rumah dibawakan tabungan, dibawakan uang, tapi sampai sekolah itu ada yang nggak nyampe, ada yang diambil buat mainan. Dulu itu pernah ada Bu, di rumah itu dipotong-potong. Orang tuanya nggak tahu, udah 2 kali. Kebetulan anak didik saya deg-degan ya Bu ya, udah 2 kali kok seperti ini terus. Saya takutnya jatuh di sekolah atau gimana, ternyata di rumah itu tanpa sepengetahuan orang tua uang itu dipakai mainan, dulu dipotong-potong. Ngoten. Nggih, jadi untuk buku penghubung nanti tolong ditandatangani, di situ nanti ada tanda tangan orang tua dan tanda tangan wali kelompok. Nah, gunanya buku penghubung ini untuk menjalin komunikasi juga. Jadi misalnya kok minggu ini anak ada sesuatu yang perlu kita sampaikan, biasanya kita catat di buku itu. Nah, nanti Bapak Ibu boleh membalas komentarnya Bunda tadi. Ngoten nggih. Kalau enggak puas nanti bisa WA atau bisa telepon, atau di hari Sabtu Bapak Ibu bisa berkonsultasi langsung. Ngoten nggih Bapak Ibu. Lanjut Bunda, terima kasih. Sudah selesai Bapak Ibu untuk penjabaran program kerja kita selama 1 tahun di 2026-2027. Kami akhir dulu, cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nanti untuk lain-lain kami buka tanya jawabnya. Ngoten nggih, dari saya kami juga sekian. Mohon maaf banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi inti yang disampaikan oleh Bunda Nunung. Untuk acara yang berikutnya yaitu lain-lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Bunda Nunung. Kami persilahkan Bapak atau Ibu untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, ada kendala apa silahkan. Kita sampaikan di sini, kita bahas bareng biar nanti di rumah itu sudah blong. Untuk yang siswa baru tambahan, nanti yang siswa baru kita kasih batas maksimal menunggu itu 2 minggu Bapak Ibu. Nanti kita lihat perkembangan anak, kalau memang dalam waktu kurang dari 2 minggu anak sudah bisa ditinggal, nanti ya ditinggal. Tetapi kalau sudah 2 minggu kok belum bisa ditinggal, terpaksa harus sekolah sendiri nggih. Jenengan harus yakin dengan bunda-bunda di sini. Insya Allah anak-anak yang lain bisa, kenapa putra-putri Bapak Ibu nggak bisa? Yang penting Bapak Ibu harus telaten, harus sabar dan yakin. Ampun dingen-ngen ketika anak sudah dilepas Bapak Ibu. Kalau banyak nggih Bapak Ibu itu yang ngelepas anaknya, tapi dalam hatinya itu bertanya-tanya, anakku nangis ora yo, kayak piye kok, kayak gitu nggih. Itu wajar, tapi mohon jenengan percaya dengan kami karena kepercayaan panjenengan, kepercayaan Bapak Ibu adalah modal utama kami. Kalau jenengan ngen biasanya anak itu malah rewel. Tenang saja, nanti kalau ada apa-apa yang tidak bisa kita handle di luar ini kemampuan kami, pasti kita hubungi orang tua. Tapi selama itu nangis itu hal yang wajar Bapak Ibu. Anak kecil nangis itu udah biasa. Ngoten nggih. Monggo yang mau bertanya. Sudah paham belum Bapak Ibu? Sudah. Ada yang mau ditanyakan boten? Oh nggih, tadi saya lupa. Nanti kalau Bapak Ibu yang baru mau membayar atau menitipkan sesuatu, bisa membayar di kantor langsung atau dititipkan ke anak. Nanti di WA bundanya. Ke Bunda Kori Ismoyowati, beliau adalah bagian administrasi nggih Bapak Ibu. Tadi saya lupa mengenalkan, dan juga ada Bapak Dwi
Dwi Mulyana sarjana hukum yang di belakang itu Bapak Ibu. Beliau Bunda Kori ini beliau di bagian administrasi Bapak Ibu. Tadi saya lupa mengenalkan, maaf ya Bunda. Bunda Kori Ismoyawati nanti beliau di bagian administrasi. Nanti kalau apa-apa waktu bundanya di kelas boleh menemui Bunda Kori di kantor. Dan beliau Bapak Dwi Mulyana sarjana hukum, beliau nanti juga membantu terutama dalam bidang dokumentasi Bapak Ibu. Jadi beliau nanti membantu, jadi hari ini kita awal sana, nanti kita share. Pasti Pak Dwi langsung membuat YouTube-nya, video-videonya yang bisa Bapak Ibu persani. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih Pak Dwi dan Bunda Kori. Ngoten. Gimana Bapak Ibu? Enggak ada pertanyaan ini? Enggak ada masukan atau usulan? Apa yang saya sampaikan kecepatan? Ada yang bingung? Apa sudah pasrah Bapak Ibu? Sudah pasrah? Ya sudahlah. Deh, untuk hasil hari ini nanti tenang saja, nanti secepatnya kita share di grup dan nanti kita bagikan suratnya, ngoten nggih. Ada suratnya, ada hasil rapat hari ini. Nanti juga kita share di grup, ngoten nggih Bapak Ibu. Tenang saja. Jadi gini Bapak Ibu, nanti kalau ada apa-apa, misalnya besok anak-anak libur, itu kita share di grup Bapak Ibu. Kadang anak itu begini, Bu, besok libur, kata Bunda besok libur. Bapak Ibu nggak usah percaya kalau nggak ada info di grup nggih. Nah, yang kedua, Bu, besok aku renang. Bapak Ibu kalau selama nggak ada info di grup, jangan percaya nggih. Terkadang gini Bapak Ibu, Bunda itu ngasih semangat anak-anak, misalnya mau outing kelas nggih. Teman-teman, besok mau outing kelas. Besok itu kan kita ya besok minggu depan atau bulan depan gitu nggih. Siapa yang mau ikut Bunda? Saya Bunda. Terus anak-anak itu fokus Bu. Tapi Bunda punya syarat, teman-teman harus solih gitu. Nggak boleh nggak terlambat, nggak boleh. Boleh marah-marah nggak boleh. Boleh main HP lama-lama enggak. Manut Bu. Jadi senjata kami itu seperti itu. Tapi anak-anak itu kadang kan menangkapnya. Besok itu ya besok itu. Padahal sudah kita sampaikan besok tanggal sekian kita outing kelas. Besok kita mau naik bis, siapa yang mau ikut seperti itu nggih. Yeah. Dan untuk outing kelas dan outbound nanti anaknya sendiri ya Bapak Ibu, nggak sama orang tua. Ngoten. Yang penting sekali lagi kami sampaikan, yang penting Bapak Ibu percaya dengan kami. Insya Allah anak-anak aman. Ngoten nggih. Pripun Bapak Ibu? Bener gak ada pertanyaan ini? Saestu apa malu? Nggih pun. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti sekiranya malu mau bertanya sesuatu, nanti bisa WA saya atau WA bundanya di grup J. Nanti insya Allah setelah ini kami buatkan grup sesuai dengan kelompok masing-masing. Ngoten ya Bapak Ibu. Nggih, terima kasih. Demikian tadi, lain-lain untuk acara berikutnya yaitu doa kepada yang bertugas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Awalus Sanah dengan penuh kebahagiaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan Awalus Sanah ini sebagai awal yang baik dan penuh keberkahan. Limpahkanlah ilmu yang bermanfaat, semangat belajar, serta akhlak yang mulia kepada anak-anak kami. Ya Allah,
berikan kesehatan, kecerdasan, keceriaan, dan kemudahan kepada seluruh peserta didik agar tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, guru, agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, bimbinglah para guru agar senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, kesehatan, dan kemudahan dalam mendidik serta membimbing anak-anak kami. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada seluruh orang tua, satukan langkah kami dalam mendidik putra-putri kami agar menjadi generasi yang beriman, bertakwa, cerdas, mandiri, dan berakhlak karimah. Ya Allah, jadikanlah sekolah ini sebagai tempat yang aman, nyaman, penuh kasih sayang, dan membawa manfaat bagi seluruh peserta didik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamul ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa. Semoga apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara sudah kita lalui, tiba di penghujung acara. Marilah acara awalusanah pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mungkin ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.
bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu.